Oke, aku lepas ya guys. Ya. Dan itu lampu merah ya guys depan. Oh my god, kak aku harus keren nggak? No. Kak, It's okay. No. No need to press the brake. Dia ngerem sendiri. Oke. Dia ngerem sendiri. Oke. Gila. Ini lampu merah ya. Gila, dia ngerem Oke, sendiri. berhenti kan? Amazing. Hai guys, sekarang kita ada di dalam mobil dan sekarang kita udah saatnya untuk test drive. Dan yang paling spesial adalah sekarang Kak Rifki bakal jelasin apa aja nih fitur-fitur dari Wuling Almastika. Yes. Hati-hati, belok dulu. Oke. Ini jarang-jarang loh Kak Rifki disetirin cewek ya. Lady in car. Lady in car. Gimana kak? Boleh Sensasi pertama nih. Sensasinya ini jujur ya, ini nyaman banget suspensinya. Terus juga ini juga terus gasnya juga enteng tapi nggak enteng banget, jadi tuh kayak pas. Yap. Terus aku sih ngerasa di sini nyaman, jadi kalau terus jarak pandangnya juga jadi enak karena dia tinggi kan. Jadi asik sih. Ya, tadi ngomongin masalah gas enteng nih, kita tuh ada 4 mode mengemudi kak. Oh gitu, ada. Kalau yang kakak pakai sekarang ini mode yang normal. Nah, aku pencet ya kak ya, 1 ya. Oke. Jadi tapi nggak apa-apa, kamu drive aja. Kamu drive aja nggak. Ini cuma mode mengemudi aja. Jangan Kalau ini pencet, mode ya? eco nih, dia lebih hemat di BBM, tapi tarikannya sedikit berat, ya kan? Oh iya, gasnya Beda, kan? jadi langsung kerasa ya kak, langsung lebih berat ya. Terus mode yang ketiga kita ada yang namanya mode sport. Mode sport, mungkin kamu gas aja nggak? Ini lebih galak ya? Agak galak ya? Jadi lebih ini ya, agresif ya? Oke. Tuh ganti ya? Ganti, oke. Yap. Coba gas. Sebentar. Oke. Kerasa nggak bedanya? Oh, dia gasnya lebih agresif dan juga responsif. Yes. Oke, bentar. Pokoknya ini mode sport nih kalau buat misal tanjakan yang tinggi banget boleh lah pakai ini. Kalau mau memang kebut-kebutan di jalan tol cocok banget. Ada yang mau kebut-kebutan? Jangan ya guys. Oke, satu lagi kita punya namanya Triptonic manual. Jadi dia sampai 8 percepatan, nggak kaleng-kaleng ya kak, nggak cuma 4 percepatan, dia sampai 8. Gimana nih caranya nih? Oke, aku bantu, kamu drive aja. Nah, ini udah masuk di mode Triptonic manual. Ini udah langsung masuk ke 4 karena dia ngikutin kecepatan kak. Oh, I see. Berarti ini sampai ini gigi 4 ya? Ya gigi 4. Kalau kakak mau nambahin, kakak tinggal majuin aja ininya. Nih tinggal nih. Coba ya, kakak gas dulu. Gas dulu ya. Oke, ini belum 5. Bisa karena belum dia masuk gasnya. Tidak mengikuti kecepatan yang pas. Oke. Karena ini lagi agak traffic ya di kota Jogja nih ya. Oh my god. Aku udah deg-degan aja nih, soalnya kamu ganti-ganti kan kak? Nggak apa-apa, nyobain karena kita ada beberapa macam mode mengemudi. Oke, aku balikin lagi ke normal ya. Back to normal. Yes, back to normal. Ini udah normal ya. Yap, langsung aja kak, ini interiornya gila kan, lihat ini ada layarnya yang gede banget. Ya ini paling kece sih. Jadi aku berasa punya TV di mobil nih ya. Karena pandangannya tuh bisa, kalau yang lain kan kecil-kecil ya. Kalau ini udah berapa inch sih? 10,4 inch. Wow. 10,4 inch oke lah kalau buat nonton TV atau mungkin YouTube gitu. Bisa nih, kan ada aplikasi juga di sini. Kamu kalau punya mobil Almas tinggal tambahin aplikasi aja. Tadi barcode, mau download YouTube, terus Facebook, Instagram semuanya bisa kan. Karena ini memang smart car dan juga udah terkoneksi sama HP-nya kakak, ada IOV-nya, Internet of Vehicle. Wow, boleh dong sedikit cerita tentang Internet of Vehicle ini, juga salah satu yang paling happening dari Wuling Almas. Jadi Internet of Vehicle itu terkoneksi sama HP Android ya. Misal nih kakak lagi belanja dan parkir kakak di tempat yang panas. Kakak bawa belanjaan banyak, mau masuk ke kabin, daripada nunggu masuk dulu kepanasan, kakak bisa sambil perjalanan ke parkiran, kakak bisa hidupin dulu mesin dan AC-nya cuman dari HP kakak. Tinggal pencet aja, langsung nyala engine-nya,
AC-nya udah nyala, kakak masuk bawa belanjaan banyak, udah kabinnya udah dingin kan, jadi udah nyaman. Ini berarti smart car. Yes. Untuk smart people. Yes. Dengan menggunakan smartphone. Iya. Jadi ini wajib dimiliki ya. Ini satu-satunya untuk di kelasnya atau gimana nih? Udah ada, cuman kita yang paling lengkap. Oke, I see. Dan tadi yang bisa hidupin engine tadi nggak terpancang jarak ya kak. Semisal kakak lagi jalan-jalan ke luar negeri pun, padahal mobil kan udah dipanasin tiap hari kak. Iya bener, kalau rusak nanti akhirnya. Iya bener, kakak jalan-jalan ke luar negeri pengen manasin mobil, dari luar negeri aja pencet HP udah manasin sendiri dia. Dalam keadaan pintu tertutup, jadi keamanannya juga terjaga kak. Keren nggak? Keren banget ini iOV nih, wajib dimiliki nih ya. Dan ini juga AC-nya dingin ya. Mau dikurangin? Dikurangin dikit kayaknya. Pakai suara dong, pakai voice command. Oh ya, jadi ini Wuling Indonesian Command. Gimana nih, ajarin dong. Gue bantu ya. Bantu ya. Halo Wuling. Halo. Saya kedinginan. Oke, menaikkan suhu 2 derajat. Iya, otomatis dia naikin suhunya. Dia jadi punya sensor sendiri ya, bahkan dia bisa 2 derajat gitu ya. Ya, dan nggak cuman buat voice comment tadi, nggak cuman buat AC ya, macam-macam masih bisa. Wih, banyak banget kak. Jendela kita bisa buka lewat voice comment. Sunroof. Bisa banget. Kamu harus cobain dong. Harus coba ya, coba. Halo Wuling. Halo. Buka sunroof. Oke, membuka sunroof. Keren banget guys, look at that. Dan ini sunroof kita udah panoramik ya kak. Jadi kita masih bisa kok fullin sampai belakang pakai manual. Nah, ini full sampai belakang. Ini cocok kalau perjalanan gunung atau pantai. Jadi anginnya terasa sejuk ya. Benar, apalagi yang duduk di belakang bisa melihat betapa indahnya dunia kelihatan kak. Hai. Berasa di Jogja nih kak. Emang di Jogja kak, bukan di India ya? Enggak, kalau di samping kamu tuh berasa di India gitu. Oke. Aku salah terus Apa nih. lagi? Kita udah coba tadi namanya voice command. Nah, ini kak, ini yang paling ini banget ya, yang nggak dipunyai oleh brand-brand lain. Apaan nih favoritnya dari Wuling? Kita punya yang namanya ADAS kak. Aku tahu ini apa nih. Saya pernah dengar ini memang paling happening. Jadi driving assistant. Yes. Oh my god guys. Apalagi disetirin duduk dia manis cantik. Tapi tetap aman dan juga nyaman ya. Mungkin kita boleh coba kalau kita udah masuk ring road udah ya. Ini udah ring road sih kak, sebentar. Oke. Cuman masih agak traffic. Tadi aku balikin dulu. Bisa lihat ya perjalanannya, ini ada suasana kota Jogja ya guys. Jadi pokoknya kakak nggak usah khawatir, kakak tenang. Oke, kita cobain bisa lepas. Aku belum sanggup sih kalau harus nyobain ADAS. Jadi gini guys, yang ada di rumah. Jadi kalau ADAS tuh kita nggak nyetir dan kita nggak nginjek gas, tapi mobilnya tetap bisa jalan. Yap. Pokoknya bisa lepas gas, lepas rem, lepas semua pokoknya. Mau Davi buktiin saat ini juga, dan ini pertama kalinya, jujur ini pertama kalinya aku coba. Tadi aku nggak mau nyetir ya, cuma gara-gara mau coba untuk fitur ADAS ini, akhirnya finally aku mau coba sendiri dengan mata kepala sendiri nih. Oke. Kita udah masuk ring road nih ya. Oke. Sebentar. Dah? Agak deg-degan ya. Are you ready? I'm not ready yet. Oke kak, nggak apa-apa. Oke. Kita coba. Boleh ya. Yang mana sih yang dipencet? Bisa kasih tahu nih Nah, audiens. kalau ADAS nih kita pencet aja di bagian yang ini. Mana? Agak pencet lama ya, beberapa detik ya. Siap nggak? Kita buktikan dong. Ini tapi nggak jalan lurus. It's okay. It's okay? Oke. Jadi dia selama marka jalannya jelas, dia tetap masih oke. Oke. Ya. Dipencet. Ready ya? Coba pencetin. Pencet ya. Nah, dia harus. Nah, ini udah aktif dua-duanya. Terus? Dengan kecepatan 36. Kamu lepas gas. Guys. Oke. Guys. Tangan gue lepas. Oke. Ya paling diarahin dikit ya. Karena dia beloknya agak tajam, dia harus diarahin dikit. Terus ini udah nggak ngegas ya guys.
Ini di kecepatan berapa tuh? 36 ya? 36 ya. Nah, untuk nambah kecepatan kita bisa nggak usah injak gas, kita langsung bisa gini aja Kak. Ini apa? Oh, ini untuk mode. Oke, udah lepas aja. Kamu lepas. Aku takut Kak. It's okay, kamu lepas. Ini depan kan lampu merah tuh. Gak apa-apa, kamu lepas aja. Wait, sebentar. Oke, aku Ini lepas udah nih. Lepas. Oke, aku lepas ya guys. Ya. Dan itu lampu merah ya guys depan. Oh my god, Kak, aku harus ngerem nggak? No. Kak, It's okay. No. No need to press the brake. Dia ngerem sendiri. Oke. Ngerem sendiri. Oke. Gila. Di lampu merah ya. Gila, dia ngerem sendiri. Berhenti kan? Amazing. Sumpah ya. Gua lepas tangan, gua lepas kaki dan dia ngerem sendiri. Padahal di depan tuh ada mobil. Aman kan? Aman sih, cuman agak. Oke, gas. Sekarang kita bantu gas lagi. Gas lagi ya? Jaga. Nah. Tapi jujur ya, ini cukup memacu adrenalin. Bener gak sih? Atau mungkin gara-gara pertama? Ya mungkin gara-gara pertama, tapi aman kok. Apalagi di jalan tol, pokoknya udah lepas saja semuanya. Ibaratnya kalau misalnya lagi agak-agak ngantuk dikit gitu. Jangan menyetir ya. Pokoknya kalau di jalan tol, apalagi jalanan lurus, lengang gitu, kecepatan sampai 80 ini ada sama oke loh Kak. Berarti kalau misalnya dia dalam kondisi macet, itu juga tetap bisa dipakai? Bisa banget, jadi driving assistant meskipun dia macet? Yes. Amazing. Kayak tadi kan bisa ngerem sendiri. Cuman bantu gas saja kalau pas tadi berhenti. Oke, ada kita udah cobain. Ini ada nih, kita tuh soundnya kita pakai Infinity Kak. Infinity, let's try. Oke, kita harus sambungin dulu ke Bluetooth. Oke. Ini sunroofnya perlu ditutup nggak? Boleh, pakai voice command lagi. Kita coba. Halo Uli. Halo. Tutup sunroof. Oke, menutup sunroof. Bukan sulap, bukan sihir. Sudah ada jin Aladin? Bukan ya? Jin Aladin, jin botol aja Kak. Oke, apalagi ya, kita juga punya yang namanya ini Kak, auto holding Kak. Auto holding, what's that? Ini udah automatically, jadi ketika semisal Kakak ditanjakan lagi macet, Kakak rem terakhir udah lepas aja remnya, nggak usah ngerem lagi, nggak usah ganti transmisi ke neutral atau parking, itu udah otomatis dia nge-hold. Jadi nggak mungkin glonjol. Jadi meskipun kita ada di pegunungan yang cukup curam, kan kadang-kadang mobil depan tuh berhenti ya, itu bikin deg-degan banget gitu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba mobil depan berhenti, itu untuk mobil ini juga lebih safety pastinya. Lebih safety, ya? Dia nggak usah injak rem lagi, dan kalau mau ngerilis auto holdingnya, kamu tinggal injak gas saja, dia udah otomatis dan tanpa jeda ya itu ya. Jadi langsung lebih aman Kak. Kalau Kakak pakai handrem yang masih manual, dia akan mundur dulu kan. Iya benar. Baru naik gitu kan. Betul. Apalagi kalau kita pelat gasnya pasti kerasa untuk hentakannya. Tapi kalau ini enggak, langsung injak gas saja, dia otomatis dia naik. Jadi lebih safety ya guys, dari segi safety, terus juga teknologinya sih yang paling mumpuni sih. Banyak orang-orang bilang kalau yang paling happening dari Wuling Almas tuh teknologinya, apalagi ada dan juga Wuling Comment dan juga EOV. Untuk EOV ya. Dan itu ada ya temanku pas lagi di luar negeri, bener-bener ya nyalain manasin mesin tuh bener-bener dari tempat yang jauh di sana, dan bener-bener mobilnya nyala dong guys, nyala dipanasin sekitar beberapa menit terus dimatiin gitu. Dan itu bikin mobil lebih awet gak sih kalau kayak gitu? Iya dong, karena mobil harus dipanasin terus tiap hari. Dan kalau di EOV ini, ketika kita lupa matikan, dia otomatis mati sendiri. Kira-kira 15-20 menit dia udah mati sendiri. Oh, I see. Terus juga untuk EOV sendiri bisa ngecek lokasi nggak? Kan kadang-kadang ngeri nggak sih kalau misalnya mobil biasa diparkir, entah kita lagi parkir di mana? Oh, bisa banget. Bisa terjadi pencurian atau apa, kan kita nggak tahu ya. Aman. Jadi tinggal lihat di HP aja udah kelihatan tuh lokasinya di mana. Oke, cocok banget nih. Terus kalau soal warna nih, kan kalau misalnya ini kan warnanya aku lihat agak grey ya. Yes, abu-abu
Aurora ya. Oh, abu-abu Aurora. Aurora Silver. Kita ada 5 warna. Apa aja nih warnanya? Ini Aurora Silver, kita ada warna black metallic ya, black metallic. Terus kita punya putih. Terus ada warna merah dan juga Aurora Silver. Jadi ada 2. Aurora Silver sama Silver metallic, sorry. Jadi abu-abu ini ada 2 warna, abu-abu gelap sama abu-abu yang terang. Wow. Bisa dipilih nih guys yang di rumah mana warna favoritnya nih. Tapi kalau misalnya mau tahu nih price-nya dengan bisa curhat gak sih Mbak Div? Kadang. Kalau jangan ngambek ya. Ya kadang cewek suka gitu sih. Oke, lanjut ya. Oke. Nah, kadang-kadang tuh kalau misalnya pengen tahu nih ya, untuk kalau di Jogja bisa pesen gimana, terus juga tipis-tipis dong price-nya berapa nih? Oke, untuk kasih tahu price-nya dong. ya. Ini kan Wuling Almas RS Pro, jadi dia tipe tertinggi. Price-nya, harga OTR-nya dia di angka 441 jutaan kan. 441 juta guys. Itu masih harga OTR ya. Yang pasti kita ada cashback yang lumayan gede nih di bulan ini. Kalau mau, ya? Kalau mau pesen pokoknya ada nomor di bawah ini. Berapa sih? Promosi dikit ya. Sharing dong, sharing nomornya berapa sih Kak? Ntar lah di bawah ini. Boleh. Terus ini Kak, apa namanya, untuk garansinya gimana nih? Garansi kita mesin dan transmisi 5 tahun, garansi umumnya kita 3 tahun. Terus untuk kelistrikan atau aki kita garansi 1 tahun. Jadi jadi aman lah untuk mesinnya sampai 5 tahun kita garansi. Terus dan juga kalau biaya servis dan perawatannya kita juga jauh lebih murah ya dibandingkan brand lain. Kemarin ada yang servis, udah servis umum, terus ganti oli itu cuma habis 700.000 aja. Ah, serius? Murah banget kan? Murah banget. Mobil sekelas itu Almas ini. Di official bengkelnya kan? Yap, di Jalan Magelang kilometer 7,5. Pokoknya kalau mau cari mobil Wuling, mau servis, di sana ada semua. Wah, ini affordable price. Yes. Must try. Asik sih Kak, ini untuk teknologinya oke, terus juga nyaman. Oke, kece sih. Asik banget nih. Apalagi ya? Nah, ini kita perlu review juga nih Kak. Kamera kita kan 360 Kak. Boleh dong, boleh, mau lihat tuh. Kakak cari putaran balik. Aku mau ini soalnya mau lihat, kita kan lagi putar-putar di kota Yogyakarta. Dan untuk jantung kota Yogyakarta ini adalah Tugu Jogja. Yes. Aku sudah menuju ke Tugu Jogja dulu, habis itu kita muter ya. Kita cari Tugu Jogja dulu. Karena biasanya kalau orang Jogja ngelihat Tugu Jogja pasti pengen ke Jogja. Ayo, siapa yang di rumah kangen Jogja? Dari India ke Jogja gimana ceritanya? Panjang ya? Panjang Kak, melewati 7 rintangan, 7 hambatan. Yang langsung bersepeda langsung sampai sini nih Kak. Oke. Ini juga salah satu kota favorit karena Jogja tuh berhati nyaman, terus juga tenang, terus juga di sini juga kota budaya dan juga kota pendidikan. Jadi saya di sini agak lumayan lebih berpendidikan Kak. Wih, emang Kak asli mana? Aku asli Jogja sih. Asli Jogja, oke. Ya, tapi tetap memuji Jogja. Aku lahir Jogja. Gitu. Jadi ada case kemarin orang bule beli, dia bingung kenapa nggak bisa bahasa Inggris karena kita udah settingan bahasa Indonesia. Iya, kita Wuling Indonesia Comment, jadi memang untuk bahasa Indonesia. Tapi bisa di setting untuk English nggak? Sementara ini belum bisa. Oke, I see. Mungkin bisa beli yang versi Inggrisnya ya. Dapatkan di toko-toko terdekat. Halu ya, aku halu ya. Sorry. Oke, kita tadi sebenarnya mau. Ini juga tampilannya oke ya Kak? Iya dong. Ini bisa buat ngatur ini nggak sih? Ini cuma ngasih AC. Jadi ini apa khusus sih? untuk AC ya. Terus modenya kita bisa atur sendiri. Jadi otomatis lihat nih. Mode. Misal nih kita ke mode misal lagi hujan. Lagi hujan gimana nih? Apa yang harus dilakukan? Bisa pakai voice command juga bisa langsung kita pencet aja ya, dan nggak lama ya. Mode hujan.
nih. Oh my god. Otomatis. Ini otomatis langsung dia wipernya keluar ya? Wiper keluar, kalau sunroof dalam keadaan terbuka dia akan nutup sendiri. Oh, keren. Terus juga di kaki itu terasa hembusan angin sepoi. Angin sepoi. Oke, kita ke segar. Mode segar. Segar alam. Jadi kita kalau lagi di gunung, ya kan? Segar ya guys. Ya otomatis dibuka sunroofnya. Jadi udara segar masuk ke dalam. Asik. Terus kita mode apa lagi bunyi? Sejuk. Sejuk. Nah, sejuk ini benar-benar kayak dingin banget. Dingin dari kaki ya? Ya. AC-nya full dia. AC-nya full dan juga sejuk nih kak. Langsung hawanya tuh langsung dingin gitu. Tadi agak panas soalnya hawanya kak. Sekarang dingin-dingin empuk. Dingin-dingin empuk ya. Terus ada mode apa lagi nih kak? Mode langit. Mode langit. Ini your favorite. Cheers. Tada. Hai. Automatic sunroof terbuka ya. Emang favorit sih. Jadi semua udah di setting jadi memudahkan kita sebagai pengendara. Thank you. Yep. Cukup macet kalau di Jogja, kalau sore-sore di sini, but it's okay. I'm happy untuk driving this favorite car. Kalau joknya gimana kak? Nyaman kak? Joknya nyaman, empuk sih. Tahu gak kenapa nyaman? Karena ada ini serius sama bercanda nih? Serius dong, ini ada. Oh serius, oke. Apa? Kenapa? Sepertinya terbuat dari kulit yang berbeda ya. Oke. Terus dia didesain dengan proporsi tulang tubuh manusia. Kok tahu? Ya, kan itu bener sumpah itu. Beneran? Bener. Aku mau jawab itu. Gila ya gue. Gue kan ini di kota berpendidikan, jadi gue agak lebih berpendidikan. Kamu baru tahu aku pintar. Saya bisa bicara nayang nih kayaknya nih. Kamu baru tahu aku so smart. Emang ya kadang-kadang gitu ya. Kadang tuh orang suka underestimate ya guys. Soalnya gini kak, sebelum aku dibully aku pun nggak tahu kalau ini itu dari training kan, jadi tahu. Oh iya ya ternyata memang bener ya dia disesuaikan dengan struktur tulang manusia. Iya benar. Jadi nyaman banget. Ya. Tulang dari tulang. Aku ambilin dulu. Langsung jadi kursi gitu ya. Ya. Oke deh. Oke, kita mode langit lagi. Kita mode langit lagi. Agak dingin ya kak. Oke, sudah cukup sejuk. Ini rasanya sejuk sekali. Ya, navigasi kan. Oh, ini ada navigasi? Yes, nih. Wow, jadi nggak perlu. Kenapa kita nggak lihat ini tadi? Oh, kita iya. ngomongin nyasar ya, kan ya. Enggak, tapi ini aku orang Jogja tapi aku nyasar. Kenapa ya? Soalnya tadi di ring road itu jalannya enak kak. Udah deh. Keasikan ngobrol. Terus, ini bisa nih. Ini bisa nih. Kece serius sih. Jadi kita kameranya udah 360. Kita bisa lihat orang depan. Yes. Kanan kiri juga ya. Jadi ini kamera depan, terus ini ban kiri, sama belakang ya. Ini belakang nih kalau ini. Tapi mobil yang ini hanya ini atau mungkin yang lain juga? Cuman kita aja yang bisa dari atas juga nih. Ini kan dari atas bener-bener. Jadi seakan-akan ada dari kamera di atas, padahal dia cuma simulasi aja. Jadi kalau kakak parking nyaman nih, bisa kelihatan kan. Oh benar, kamar-kamarnya juga kelihatan ya. Bisa juga diatur ban kanan, ban kiri ya. Sangat membantu sekali ya guys. Ini untuk para wanita yang malas nyetir atau mungkin butuh disetirin, driving assistance, tenang. Sudah ada teman ngobrol. Ini tadi udah komen ya kan? Ngobrol langsung loh ya sama mobilnya. Biasanya aku suka ngomong sendiri sih. Jadi cocok nih. Cocok nih kan. Jadi kalau kakak lagi nyetir kak nih. Tadi kita kan ngomongin Yofi lagi. Ada juga Yofi. Kakak pengen telepon pacar kakak, ya kan? Ngomong aja. Telepon bla bla bla, pacarnya siapa namanya dikontak, kakak sebutin, diteleponin sendiri nih sama cari ya guys, masnya. yang mau daftar kabarin, oke? Tahu deh kolom komen. Oke, terus ini tampilannya oke ya, kece.
Macetnya lama ya. Yang sebelah kiri udah hijau tuh. Iya, sorry ya, aku beneran minta maaf banget, ternyata jalannya salah. Sudah lama nggak ini. Oke. Apakah kita bisa berbelok? Try. Kita lihat I should try. kecanggihan dari Mbak Davi ini menyetir kayak apa. Oh, I got it guys. Gue bisa berbelok. Wih, cakep. Tuh, cakep. Itu dia. Tunggu jogetnya guys. Everybody come to Yogyakarta. Enggak, itu ada lagunya. Sesuatu di Jogja. Na 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 na. Stand alive. Itu guys, itu Tugu Jogja ya. Ini yang paling iconic dan juga happening. Welcome to Yogyakarta, and here we are. Yogyakarta. Ya. Yogyakarta. Tapi tadi kita juga sempat lihat kan pas berbelok ya, dia punya arah rutenya juga ya. Apa sih? Kita nyebutnya apa sih? Yang mana nih? Yang tadi kelihatan untuk belokannya. Jadi dia kameranya dia ngikutin ban. Ketika bannya belok, dia ikut berbelok arahnya. Oke. Terus apalagi nih Kak yang spesial nih Kak dari Wuling Almas nih? Semua sudah kita bahas sudah ya. kita bahas ya. Jadi perbedaannya aja ya. Perbedaan Wuling Almas RS dibandingkan. Tolong. Oke. Yap. Perbedaan dari Wuling Almas RS dibandingkan Wuling Almas yang lain. Semua udah ada voice comment, tapi untuk khusus Wuling Almas RS belum. Kalau Wuling Almas RS ada IOV sama ADAS-nya. Jadi kalau Almas Smart Enjoy atau Almas eksklusif dia belum ada IOV ataupun ADAS-nya. Ini cuma voice comment aja. Berarti yang paling tinggi ya? Ya, ini paling tinggi. Bisa dibilang Wuling Almas RS ini mobil paling canggih yang langsung dibikin di Indonesia loh Kak. Yang paling tinggi harganya tadi 41. Belum dipotong cashback-nya berapa. Calling Kakak Rifki ya. Gampang lah. Atur sudah. Oke. Ya udah lewat Jogja tadi ya? Udah. Aku happy, udah happy. Udah ada yang happy. Karena ini masih jalan kan, kita sambil bahas ini aja kali Kak ya. Bahas apa nih Kak? Kilas balik flashback. Oh ya, apa ya? Oh ini kan udah 5 tahun ya? Yes. Untuk dari Wuling sendiri di Indonesia dan sudah melahirkan banyak sekali ya. Banyak sekali mobil-mobil teristimewa nih Kak. Iya. Benar. Besok kita harus coba yang lain nih Kak, ya kayaknya ya. Jadi kan Wuling ini sebelum bikin dealer-dealernya yang ada di Indonesia, dia langsung bikin pabrikannya dulu Kak di Cikarang, dan itu gedenya tuh 60 hektar. Wow. Gila, nggak main-main loh, 60 hektar. 30-nya buat spare part, 30 hektarnya yang lain untuk perakitan. Dan itu juga sedikit menjelaskan ya kenapa sih kok Wuling dengan fitur yang secanggih itu tapi harganya jauh lebih terjangkau dibandingkan brand lain. Nah itu karena kita udah satu area Kak. Jadi kita butuh part-part supply apa, kita tinggal comot-comot aja. Berarti pembuatnya di Indonesia sehingga bisa memotong cost. Yes, betul untuk pembuatan bahan ya. Betul. Berarti untuk spare part mudah dicari, untuk perawatan sangatlah mudah. Yep. Kalau dari after sales-nya gimana nih? After sales spare part ya, biasanya yang tanyakan spare part kita yang pasti ready semuanya, nggak ada yang inden. Bahkan kita jadi basis supplier ke negara-negara tetangga loh Kak. Oke. Sampai di Vietnam, Thailand, semua itu ambil spare part Wuling tuh dari Indonesia. Cikarang tempatnya. Terus biaya. Tapi ini oke loh, tadi tuh dari luar tuh nggak kelihatan loh kacanya. Tapi kita bisa jelas ngeliat ke luar ya. Ini udah pakai kaca film belum sih? Ini kaca film dia cuman pakai ini nih. Pakai apa? Belum kaca film, jadi kayak tempered glass aja nih. Jadi kalau bisa dilihat ya di kamera, kalau misalnya ini sangat jernih ya, tapi di luar tuh nggak bisa kelihatan kitanya nih di dalam. ini oke sih, dan ini belum dipasangin ya? Belum. Dia bawaan dari pabriknya. Yes. Oke deh Kak. Oke. Kita belum bahas mesin Kak.
Mesinnya gimana nih? Nah, mesinnya Wuling Almas ini 1500 cc udah turbo. Yep. Jadi ibaratnya kencang, ngebut juga oke ya? Oke, dia di jalan tol. Tenaganya sih. Tidak ada tujuan yang ditentukan. Oke, I don't talk with you, come on. Kadang suka nyawa sendiri dia. Iya benar. Kadang dia jengkel, kenapa sih nggak diajak ngomong? Dia ngomong sendiri. Oke deh. Biasa perempuan kan. Kayak gitu kan. Terus tadi apa? Sampai mana tadi? Lupa kan? Sampai mana tadi? Jadi dia cc-nya 1500 plus turbo. Jadi tenaganya setara dengan 2000. Gitu. Oke deh. Keren. Terus turbonya kita pakai Honeywell yang dibuat untuk pesawat Boeing loh. Jadi walaupun brand Cina tapi part supply-nya kita dari Eropa semua kan. Mesinnya kita dari Chevrolet, General Motor, CVT-nya kita dari Bosch Jerman. Tuh. Dari Bosch? Bosch Jerman, bukan Bosch Wuling, bukan Bosch Jerman. Wow. Let's try. Boleh dong kata-kata terakhir nih buat teman-teman semuanya buat diajakin nih untuk bisa langsung, mungkin mau test drive juga bisa ya? Oh bisa, ini promo nih boleh nih. Iya, boleh. Oke, pokoknya untuk keluarga Yogyakarta yang penasaran sama Wuling Almas RS ataupun unit-unit Wuling yang lainnya, boleh mau test drive dulu, tanya-tanya dulu. Pokoknya aku Rifki kan 24 jam ready untuk konsultasi masalah mobil Wuling nih. Sharing dong nomor telepon. Oke Kak, nomor telepon sebutin atau sebutin dan kita juga ini tulis nanti. 081 sorry salah. Bentar, nomor yang mana nih? Oke, itu nomor yang lain Kak. Nomor kerjaan Kak. Nomor kerjaannya. Yang nomor itu buat aku aja. Oke. Kan udah. Terus kan? Tuh kan lupa lagi. Nomormu yang kerjaan. Oke, nomor kerjaan 085 641 00047. Jadi 085 641 0-nya 4 kali 47. Oke, nanti Davi catat di bawah ya. Yap. Jadi nanti bisa langsung hubungin Kak Rifki kan. Dan banyak banget nih yang mau ditanyain juga boleh. Tapi so far sih yang udah kita jelasin udah lengkap sih. Soal warna, soal harga, soal kualitas. Terus kita juga udah bahas Wuling Indonesian Command, IOB, dan juga tadi juga ada yang spesial ADAS. Yes. Jadi ini adalah salah satu mobil yang paling favorit. Nih kalau misalnya Davi kalau suruh nge-review ya, tadi nyaman. Sempat shock juga sih ternyata bener-bener untuk driving assistant-nya ini bener-bener lepas tangan, lepas rem, dan dia bisa ngerem sendiri ya guys. Itu bener-bener deh. Applause banget, applause ini keren. Ya kan. Luar biasa sih Kak. Luar biasa ya, apalagi harganya cuman 400-an aja. 400-an aja ya kan, sudah secanggih gitu. Oke, jadi buat teman-teman di rumah, percayakan mobil Anda dengan Wuling Almas RS. Dan nanti silakan untuk tanya-tanya bisa langsung ke Kak Rifki. Yap, pokoknya mau bahagia belinya Wuling. Thank you buat teman-teman di rumah, dan pasti jangan lupa like dan juga subscribe untuk video ini supaya kita lebih bersemangat lagi ya untuk bikin video-video selanjutnya. Kira-kira mau di review apa lagi? Boleh langsung komen di bawah ya. Mau review tentang Kak Rifki? Boleh. Gimana gaya dia gimana sih? Mengepakkan sayap Kak. Oke. Jangan bikin malu lah. Thank you semuanya. Oke, thank you Kak Davi. Sampai ketemu lagi. Sehat-sehat selalu ya.